Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita menginstalasi EHCP di Debian 9 dan sudah berhasil untuk login ke panel EHCP, selanjutnya kita akan menggunakan kontrol panel hosting EHCP di dalam memanajemen server Debian 9 itu sendiri. Untuk kali ini kita akan melakukan manajemen layanan di server, yaitu membuat domain serta menginstal CMS di dalam domain yang kita buat itu. CMS yang akan kita gunakan kali ini adalah CMS WordPress dan juga nanti CMS Joomla. Untuk aplikasi CMS-nya dapat kita download dari website WordPress org ataupun dari Joomla. Di sini tidak saya jelaskan bagaimana cara mendownloadnya, hanya tinggal buka saja websitenya. Di situ sudah tersedia aplikasinya dan kita download sehingga sudah tersimpan di dalam komputer klien kita. Nah, tahap pertama adalah kita akan mengupload aplikasi CMS tersebut ke dalam server Debian. Namun sebelumnya kita pastikan dahulu bahwa kontrol panel hosting EHCP sudah bisa kita akses. Sekarang saya coba dulu buka browser dari klien, lalu kita masukkan ke alamat EHCP, yaitu 172.16.1.1 direktori EHCP, lalu kita masuk sebagai admin, passwordnya 1234 standar ya, belum dirubah, masih default. Oke, sampai di sini sudah berhasil login ke kontrol panel EHCP. Nah, sebelum kita menginstal CMS, terlebih dahulu kita membuat domain yang nanti akan kita install CMS tersebut. Nah, pada kontrol panel EHCP di sini untuk pembuatan domain, sebaiknya di sini kita gunakan masuk ke menu dashboard, lalu pilih easy add domain. Seperti di sini saya klik easy add domain, lalu di sini secara normal kita tidak diminta untuk menambahkan www, tapi hanya tinggal membuatkan nama domainnya. Contohnya di sini saya buat domainnya adalah misalnya smk14.com, kemudian passwordnya saya biarkan saja 1234. Anda boleh menggunakan domain dan password yang berbeda, lalu kirim. Nah, seperti ini menunjukkan bahwa sudah operation complete successful. Kemudian sampai di sini domain smk14 sudah berhasil dibuat. Nah, jika sudah dibuat, Anda bisa mencobanya apakah SMK14
SMK14 ini sudah bisa dites dengan menggunakan browser. Kita gunakan smk14.com. Nah, jika tampil seperti ini menunjukkan bahwa domain tadi sudah berhasil dibuat dan siap untuk diinstal CMS. Baik, setelah domain kita buat, selanjutnya adalah mengupload CMS. Untuk mengupload CMS seperti biasa, saya akan gunakan WinSCP. Untuk WinSCP saya gunakan FTP standar, alamatnya masih sama 172.16.11, yaitu alamat server, portnya standar 21, username saya masih menggunakan user biasa yaitu Habib, passwordnya root, lalu login, lalu kita cari. Jadi di sini di harddisk saya sudah tersedia CMS WordPress. Nah, di sini saya akan gunakan WordPress 524 zip. Akan saya upload ke direktori Habib. Lalu kita upload. Nah, setelah berhasil diupload, saya tutup. Lalu kita cek itu di direktori home Habib, lalu ls. Nah, di sini sudah ada file WordPress yang tadi kita upload. Nah, file WordPress ini akan kita pindahkan saja ke direktori web server kita, yaitu berada di var www. Jadi kita pindahkan mop WordPress, kita mop ke var www, lalu kita pindah direktori ke var www, lalu kita ls. Nah, di sini sudah ada WordPress 524 zip. Selanjutnya file WordPress ini kita ekstrak. Karena ini merupakan zip, maka kita ekstraknya dengan menggunakan unzip. Jadi kita tidak perlu lagi menginstal unzip, karena pada waktu menginstal EHCP tadi semua paket-paket aplikasi juga sudah diinstal, termasuklah diantaranya aplikasi unzip. Kita ekstrak. Kita ekstrak file WordPress dengan aplikasi unzip. Oke, sudah selesai diekstrak. Lalu kita lihat isinya ls. Nah, di sini isinya adalah sebuah direktori yaitu WordPress. Agar mudah mengidentifikasi domain kita atau CMS dari domain kita, maka WordPress ini saya ganti menjadi SMK14. Saya ganti menjadi SMK14, yaitu untuk domain SMK14 tadi, hanya untuk memudahkan di dalam mengidentifikasi, jadi tidak merupakan keharusan. Lalu kita lihat hasilnya ls.
maka direktori WordPress sudah tidak ada, sudah berubah menjadi direktori SMK14. Lalu kita masuk ke SMK14. Kita lihat isinya yang merupakan hasil dari ekstrak dari WordPress. Nah, di sini ada sebuah file bernama wp-config sample php. Ini kita rubah menjadi, kita copy ya, copy wp-config sample php menjadi wp-config php. Ini adalah file untuk record database ya, untuk WordPress kita. Jadi ini adalah file yang dipanggil ketika kita akan menginstal WordPress melalui Webpack. Lalu enter, kita lihat isinya. Nah, di sini wp-config php sudah ada. Lalu kita edit isinya dengan aplikasi Nano, wp-config php. Kita buka wp-config php dengan Nano. Lalu di sini kita perbaiki, kita edit database, kita ganti. Jadi database di sini kita gunakan database yang akan kita gunakan untuk domain kita. Contoh di sini database saya gunakan adalah SMK14. Kemudian data username untuk database saya gunakan namanya root. Anda boleh menggunakan nama lain. Saya di sini menggunakan user root agar memudahkan saja, sehingga saya tidak terlalu banyak menggunakan nama-nama user. Cukup user root. Passwordnya juga saya buat root. Kemudian yang lain tidak perlu dirubah, hanya 3 tadi, nama database, nama user, dan password. Lalu simpan, enter. Nah, selanjutnya database yang ada di sini juga kita samakan dengan database yang ada menggunakan phpMyAdmin. Jadi di dalam EHCP ini sudah ada menu phpMyAdmin, tetapi saya nggak tahu apakah phpMyAdmin sudah terinstall atau belum. Nah, jika seperti ini kita klik PHP tidak jalan, berarti ada kemungkinan PHP belum terinstall. Baik, kita pending dahulu pembuatan database melalui phpMyAdmin karena tidak akan bisa sebelum kita install PHP-nya. Tapi terlebih dahulu kita cek dengan dpkg -l phpMyAdmin. Ini untuk mengecek apakah phpMyAdmin sudah terinstall atau belum. Nah, ternyata belum. Jadi di dalam EHCP seharusnya phpMyAdmin ini juga sudah terinstall. Namun ternyata di sini belum terinstall. Maka saya akan install ulang dengan menggunakan apt install phpMyAdmin. phpMyAdmin ini adalah sebuah aplikasi berbasis grafis sehingga lebih mudah, yang berguna untuk membuat database. Database itu menggunakan MySQL biasanya, namun untuk karena MySQL menggunakan mode teks, maka orang lebih cenderung praktis menggunakan phpMyAdmin dalam membuat database karena dia berbasis grafis. Kita install. Nah, di sini ada pesan gunakan apt fix broken. Kita gunakan apt min fix broken, install, karena di sini ada file-file yang depend
lalu kita gunakan, lalu yes, enter, meminta DPD2, kita kasih DPD2, lalu enter, kita tunggu prosesnya. Oke, di sini kita cek belum terinstall karena tadi yang kita install adalah apt brokennya. Lalu kita install apt install phpMyAdmin. Lalu yes. Lalu enter pada tampilan konfigurasi phpMyAdmin, meminta masukkan password untuk MySQL. Tadi kita gunakan root, kita gunakan lagi password root, lalu kita gunakan web browser, web servernya adalah apache 2, enter. Oke, selesai. Namun ada di sini pesan error encounter while processing PHP 7 zip dan PHP zip. Di sini kita install saja apt install PHP 7 0 zip dan PHP zip. Lalu enter. Kembali muncul pesan apt fix broken. Kita gunakan broken install, enter. Nah, dengan perintah ini nanti akan diinstal aplikasi PHP tadi. Masukkan DPD1. Di sini sudah ada setting up PHP 7 zip. Oke, selesai. Dan setting up PHP zip juga sudah. Sekarang kita cek phpMyAdmin-nya apakah sudah terinstall. Ya, sudah terinstall. Jika sudah, coba kita reload. Dari klien menggunakan web. Nah, ternyata sudah terinstall. Namun di sini kita seharusnya login menggunakan root. Namun di dalam proses instalasi tadi kita menggunakan user phpMyAdmin. Sementara user phpMyAdmin ini tidak bisa digunakan untuk membuat database karena hak aksesnya terbatas. Kita harusnya menggunakan user root. Namun user root di sini belum diaktifkan. Kita tes dahulu. Ya, belum bisa, sehingga kita harus mengkonfigurasi ulang phpMyAdmin. Oke, sekarang kita konfigurasi ulang phpMyAdmin dari Debian. Caranya dpkg reconfigure phpMyAdmin. Tujuannya adalah agar user yang digunakan adalah user root, yaitu user yang memiliki hak akses penuh. Enter. Lalu di sini kita pilih yes.
Kemudian connection MySQL nya menggunakan TCP, lalu hostname nya di localhost, port numbernya sama. Nah, di sini phpMyAdmin nya database nya kita ganti menjadi root. Enter, sehingga nama usernya di sini kita ganti menjadi root. Lalu enter. Kemudian passwordnya bebas, tapi di sini saya samakan saja password saya dengan user, yaitu root. Lalu masukkan juga username-nya root, passwordnya root, maaf. Kemudian name of database-nya default ya root. Lalu web servernya Apache 2 tetap. Kemudian database next step, untuk database setelahnya saya pilih ignore. Nah, selesai. Selanjutnya kita kembali ke panel hosting tadi. Kita di sini sekarang coba login membuat database menggunakan phpMyAdmin. Untuk itu kita harus login menggunakan username root yang tadi sudah kita setting, passwordnya juga root. Masuk. Nah, sudah berhasil. Lalu kita buat database baru. Di sini belum ada database untuk SMK 14. Caranya kita masuk menu basis data. Kita tinggal buat aja SMK 14. Kita samakan dengan database di server tadi yang berada di file wp-config sample wp-config php. Lalu buat. Oke, sudah ada di sini tapi masih kosong. Lalu agar proses instalasinya nanti mudah, maka kita berikan chmod, kita berikan hak akses penuh kepada user untuk mengeksekusi direktori var www smk14. Enter. Nah, jika sudah, lalu kita periksa kembali direktori etc Apache site available. Kita di sini harus membuat virtual host untuk SMK 14 tadi. Kita buat dengan cara mengcopy file 00default.conf yang tadi digunakan untuk EHCP. Sekarang kita copy isinya. Jadi tinggal merubah namanya saja. Kita gunakan SMK 14. Jangan lupa .conf nya tetap kita gunakan. Jadi kita copy file 00default.conf menjadi smk14.conf. Kita lihat isinya, lalu kita edit nano smkn14.conf, smk14.conf ya, bukan n nya tidak ada. Lalu server name nya kita ganti menjadi SMK 14, namanya apa tadi ya, smk14.com. Kita cek dahulu di SCP.
Saya juga sudah lupa apa nama domainnya tadi. Ya, smk14.com. Oke, smk14.com. Letak dokumennya bukan di var www new, tapi sudah di var www smk14. Lalu simpan. Yes, enter. Jika sudah, lalu kita aktifkan A2 Insight smk14.com. Jika sudah, lalu kita reload lagi Apache 2 nya, etc init d Apache 2 reload. Nah, jika sudah, sekarang kita coba instalasi CMS WordPress untuk domain smk14.com. Di sini sudah terbuka. Kita buka lagi. Sebelumnya kita cek dahulu general warning dari HCP. Klik here. Oh, di sini tidak ada pesan apa-apa, hanya di sini disebutkan IP kita adalah IP privat. Oke, coba kita buka dahulu smk14.com. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke menu instalasi. Kita tinggal berikan nama site title-nya. Misalnya site title-nya adalah SMK Negeri 14 Medan. Username-nya saya buat misalnya admin, passwordnya root. Di sini verweek, tapi kita konfirmasi saja. Baru emailnya boleh yang aktif, boleh tidak. Di sini juga search engine visibility-nya boleh di checklist, boleh tidak. Lalu kita install WordPress. Nah, sudah berhasil diinstal. Kita bisa login sebagai admin. Caranya masuk sebagai admin, yaitu user admin yang tadi kita buat, passwordnya tadi root, login. Ya, jika sudah tampil seperti ini, maka proses instalasi CMS pada domain yang tadi kita buat di HCP sudah berhasil. Tinggal di sini kita mengcustomize site yang sudah kita install ini. Contohnya di sini kita gunakan customize site. Misalnya template bisa kita ganti. Misalnya bisa menggunakan saat ini 2019 nama templatenya, itu yang ini. Bisa kita ganti dengan 2017 atau 2016. Di sini hanya disediakan 3 tema. Maka saya coba kita gunakan tema ini 2017.
Nah, kita gunakan. Kita tunggu prosesnya. Ya, kita aktifkan dan publish. Sehingga nanti kalau kita coba membuka smk14.com dari browser, maka nanti akan ditampilkan sudah aktif temanya. Sekarang coba kita buat sebuah postingan baru. Misalnya kita buat sebuah post baru, add new. Title-nya misalnya kita buat postingan pertama SMK bisa. SMK harus bisa menjadi pelopor dalam ketenaga kerjaan. Ini hanya postingan. Misalnya kita tambahkan gambar. Misalnya kita buat gambar. Misalnya ini. Nah, ini hanya contoh. Silakan disetting dan dikonfigurasi berdasarkan kreativitas sendiri. Kita publish saja. Untuk visibility dan lainnya bisa dicoba-coba ya. Ada kalanya nanti kita tidak bisa mengupload, apabila nanti dalam membuat postingan tidak bisa diupload gambar, kita harus melakukan setting pada direktori domain itu agar memberikan hak akses penuh kepada tempat penyimpanan gambar yang berada pada direktori konten. Sekarang coba kita cek apakah postingan ini sudah tampil. Kita reload. Setelah di reload, lalu kita lihat di blognya. Nah, di sini sudah tampil postingan pertama SMK bisa. Anda bisa menambah postingan atau service-service lain di dalam domain smk14.com ini. Silakan dipelajari lebih lanjut, berkreativitas untuk mendesain website yang ada di dalam
server Anda sendiri. Baik, demikianlah video penjelasan tentang cara instalasi domain, pembuatan domain dari EHCP Control Panel, sekaligus instalasi WordPress, yaitu CMS-nya di dalam domain yang sudah kita buat melalui EHCP. Mungkin banyak kesilapan, kesalahan yang tadi saya sampaikan. Atas segala sesuatunya saya juga mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.